Welcome to my channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari Madrasah penerima bantuan afirmasi rehab berat ya. Jadi mungkin seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Farman di awal tadi, itu eh, untuk ketercapaian terkait pengisian dari pelaporan bantuan afirmasi rehab berat ini di aplikasi Rkam itu masih cukup sangat rendah ya. Jadi di sini bisa kita lihat, ini coba saya filter dulu. Selanjutnya itu akan dicoba saya contohkan bagaimana cara melakukan pelaporannya itu di aplikasi Rkam mulai dari perencanaan hingga sampai dengan realisasinya. Sebentar, saya coba loginkan ke akunnya dulu. Nah, untuk terkait pelaporannya itu nanti bisa nanti akan ada dua ya. Jadi pelaporannya itu akan dilakukan di aplikasi Rkam dan juga nanti di aplikasi portal BKBA. Hanya saja nanti di portal BKBA itu lebih ke pengisian kuesioner sebenarnya. Dan nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya ya. Nah, untuk yang di aplikasi Rkam untuk terkait pelaporan bantuan afirmasi rehab berat, saya rasa untuk yang terkait pencatatan pendapatan, rencana pendapatan itu sudah hampir sebagian besar madrasah itu melakukan pencatatan atas rencana pendapatan ya. Nah, selanjutnya itu adalah terkait masalah pencatatan belanja. Jadi melakukan pencatatan belanjanya itu seperti apa. Nah, cuman saya coba akan melakukan review aja. Jadi sebenarnya ketika madrasah itu akan melakukan pelaporan, pastikan rekening bank. Jadi ini juga masih sering menjadi pertanyaan ya, bagaimana cara melakukan input rekening banknya. Nah, pastikan rekening banknya itu sudah diinputkan oleh kepala madrasah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan akun madrasah, menggunakan akun kepala madrasah ya. Lalu masuk di menu pengaturan di sini, di bagian rekening bank. Nah, di sini ya. Nah, ini tombol tambahnya ini tidak ada karena yang bisa menambahkan itu hanyalah kepala madrasah ya. Silakan untuk Bapak kepala madrasah bisa segera sekarang diinputkan rekeningnya terlebih dahulu supaya nanti ketika bendahara akan melakukan input terkait dari pelaporan BR yang beratnya ini juga tidak biar bisa lebih cepat ya. Nah, di sini nanti bisa diinputkan, lalu diinputkan saja informasi rekening bank yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah dibuatkan oleh pusat, ya diinputkan agar nanti pada saat penginputan di sini itu bisa memilih rekening bank yang sesuai seperti itu ya, karena rekening banknya kan akan berbeda. Mungkin sebelumnya pernah menerima BKBA reguler, itu pasti berbeda dengan bantuan afirmasi rehab berat. Begitu juga dengan rekening BOS, itu berbeda ya. Jadi ada sendiri-sendiri tempatnya seperti itu. Nah, nanti di sini tinggal ditambahkan saja oleh kepala madrasah ya. Jadi kepala madrasah tinggal menambahkan bagi yang belum menginputkan rencana pendapatan, tinggal diklik tambah, nanti sumber dananya dipilih BA Rehab Berat, otomatis secara otomatis dari aplikasi itu akan memunculkan nominal bantuan sesuai dengan yang ada di perjanjian kerjasama Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi nanti pastikan juga nominalnya itu sudah sesuai. Kalaupun misalnya ada ketidaksesuaian antara nominal yang di PKS dengan nominal yang ada di tampilan aplikasi, itu bisa segera menghubungi KL-nya ya. Nanti akan kita perbaiki ya. Nah, itu setelah itu disimpan nanti akan seperti ini tampilannya ketika sudah selesai. Nah, selanjutnya di belanja di sini pastikan terlebih dahulu madrasah pada saat pengisian EDM 2023 ya. Jadi EDM-nya itu 2023
itu sudah memilih yang namanya subkegiatan 6.2.12 ya. Jadi ini ya, subkegiatan 62.12 ini. Ya, pastikan sudah memilih subkegiatan ini. Nah, subkegiatan ini pastikan sudah dipilih di aplikasi EDM, terus datanya sudah terkirim ke aplikasi Aircam, baru bisa menambahkan terkait subkegiatan ini. Dan informasi tambahan, karena juga banyak sekali madrasah yang sebenarnya sudah menambahkan subkegiatan ini, tapi ketika dia ingin melanjutkan pelaporannya itu tidak muncul. Jadi untuk subkegiatan ini hanya bisa dipilih satu kali saja, ya. Jadi hanya bisa dipilih satu kali saja. Ketika sudah dipilih satu kali, maka selanjutnya kan pada saat pengisian untuk subkegiatan ini kan dilakukan oleh kepala madrasah ya. Sehingga ketika sudah dipilih dan sudah disimpan oleh kepala madrasah, selanjutnya jangan sampai dipilih lagi karena tidak akan bisa untuk subkegiatan ini dipilih lebih dari satu kali. Nah, selanjutnya itu tinggal dari sisi akun bendaharanya saja yang melakukan terkait dari pendetailan komponen biaya apa saja yang akan dibelanjakan melalui kegiatan ini ya. Nah, bagaimana cara pendetailannya? Ini ketika kita sudah login pakai menggunakan akun bendahara ya. Di sini kita masuk ke rincian atas sub kegiatan yang tadi 6212 ini atau rehab berat ruang kelas ya. Kita masuk rincian. Nah, di sini tugas bendahara untuk melakukan pendetailan ya. Dan di sini pendetailannya itu ada dua, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada yang sifatnya itu mebeler ya, dan ada yang sifatnya paket untuk konstruksi ini ya. Jadi ada dua. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penginputan untuk yang paket mebeler dan juga paket yang konstruksi ya. Nah, saya contohkan untuk yang mebeler terlebih dahulu, ya. Nah, di sini misalnya kita akan menginputkan kursi siswa. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan pengadaan mebeler yang ada di madrasah dan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi tiap madrasah pasti akan berbeda-beda. Mungkin kursi siswanya di madrasah A itu tidak perlu pengadaan baru, tapi yang di madrasah B mungkin ada seperti itu. Nah, di sini pilih tetapkan harga di mana ini adalah harga satuan per kursinya. Jadi misal, oke, harga satuan per kursinya tuh misalnya 300.000. Nah, ya. Nah, 300.000 ini bisa diklik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini, baru dipilih kode akunnya. Ini belanja modal peralatan ya, 53, karena akan masuk di aset. Jadi masuknya di 53, jadi bisa dipilih 53. Nah, terus satuannya bisa dipilih. Jadi misalnya rehabnya itu untuk satu kelas aja. Satu kelas itu isinya misalnya 30 kursi. Ya berarti tinggal diisi 30, di sini bisa diisi eh 30 buah gitu ya misalnya 30 atau 30 apa. Nanti satuannya bisa menyesuaikan ya, 30 unit juga bisa ya. Nah, di sini. Nah, nanti tinggal diisi. Nah, untuk terkait PPN ini, karena ini adalah sumber dana B area berat ini adalah pendanaan dari dana luar negeri. Jadi PPN itu sudah ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi bisa dipilih di PPN di sini. Nah, nanti sudah otomatis nih sumber dananya tinggal dipilih, sini tambahkan, nanti dipilih BH area berat. Ya, hampir sama ya. Jadi tidak ada perbedaan pada saat melakukan penginputan di aplikasi Aircam ini menggunakan sumber dana BOS ataupun menggunakan sumber dana B area berat ini ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, lalu disimpan ya. Itu untuk terkait mebeler. Nanti kalau misalnya ada meja, ada meja siswa, terus ada lemari dan lain sebagainya, itu tinggal diinputkan saja, dipilih di sini ya. Dan itu tidak bisa keluar dari apa yang tidak ada di sini ya. Jadi hanya ada 9 item saja ya. Dan hanya dua kategori, mebeler dan juga paket ya, paket dari konstruksinya itu sendiri. Itu terkait dari penginputan mebelernya. Jadi penginputan perencanaannya ya. Jadi mebeler ini akan diinputkan seperti itu, oke?
Nah, sekarang kita lanjut ke penginputan yang paket biaya persiapan dari konstruksi B area berat. Ya, nah paket ini itu nanti diinputkannya secara gelondongan, ya, secara sekaligus. Nah, jadi ketika kita akan menginputkan rencana belanja dari menggunakan paket ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui RAB yang sudah diberikan oleh konsultan lapangan, ya. Nah, jadi ketika dari RAB itu misalnya sudah diberikan oleh konsultan lapangan, kita mengetahui total perencanaan konstruksinya itu memakan biaya berapa. Anggap aja totalnya adalah 350 juta rupiah, ya. Nanti disesuaikan dengan RAB-nya masing-masing. Nah, di sini tinggal pilih tetapkan harga, ya. Harga satuannya ini adalah harga total keseluruhan dari paket biayanya tadi yang ada di RAB. Jadi misalnya di RAB tadi 350 juta, ya sudah dibuat 350 juta, ya. Seperti itu. Nah, lalu disimpan. Nah, yang paling penting di sini adalah harus wajib melampirkan yang namanya RAB-nya, ya. Jadi RAB-nya di sini wajib diinputkan sehingga pastikan sebelum melakukan input yang paket ini pastikan sudah menerima RAB dari konsultan lapangan masing-masing ya. Jadi kalaupun memang belum menerima bisa segera di follow up ke konsultan lapangannya ditanyakan kapan bisa kira-kira bisa menerima RAB-nya. Oke. Nah, setelah itu di-upload di sini dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam penerimaan dari konsultan lapangannya itu dalam bentuk Excel, silahkan di-convert dulu ke dalam bentuk PDF ya. Terus disimpan. Nah, lalu di sini sama seperti tadi penginputannya. Untuk kode akun bisa dipilih belanja penambahan nilai gedung ya. Jadi kan bertambah nih gedungnya Bapak dan Ibu sekalian di madrasah atau gedungnya itu yang sebenarnya sudah lama mungkin direhab lebih baru lagi, lebih bagus lagi. Nah, itu kan ada pertambahan nilai. Jadi bisa dipilih yang komponen 5.3 tadi ya. PPN-nya bisa dipilih tidak ada, lalu nanti otomatis tinggal disimpan setelah itu ya. Seperti itu untuk terkait rencana belanjanya. Dan nanti sebenarnya untuk terkait penginputan rencana yang tadi sudah saya jelaskan, apabila memang nanti ada madrasah atau Bapak Ibu sekalian ada yang tertinggal terkait informasinya tadi, itu sebenarnya kita sudah ada tutorialnya di YouTube. Nanti akan saya share tutorialnya. Hanya saja masih sampai dengan rencana ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan input realisasinya? MI masuk. MI suruh Untuk masuk sih. penginputan realisasinya itu Masuk. otomatis MI masuk. baru bisa Pakai dilakukan ketika dana dari pusat yang sudah ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu sekalian itu sudah masuk. Jadi dana itu sudah masuk ke rekening milik madrasah yang sudah ditentukan juga rekeningnya oleh pusat ya. Jadi tidak menggunakan rekening madrasah yang dibuat sendiri. Oke. Nah, ketika dana itu sudah masuk, barulah kita mulai pencatatan yang namanya realisasi pendapatan ya. Jadi realisasi pendapatan itu baru dicatatkan ketika dana itu sudah masuk ke rekening madrasah. Nah, kan untuk BR yang berat sendiri ini kan dibagi menjadi 2 termin nih, 70 dan 30%. Nah, untuk pencatatan terkait realisasi pendapatannya, itu bisa dicatatkan secara 100% untuk nominal yang 70%. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kita nerima dananya 100 juta nih. Ketika kita misalnya di tahap awal itu kan menerima 70 juta dulu atau 70%-nya dulu. Nah, nilai nominal yang kita catatkan 100% itu adalah nilai nominal 70%-nya itu dicatatkan semua. Ya, jadi dicatatkan sebesar 70 juta. Seperti itu. Nah, misalnya kita mendapatkan 100 juta. Nah, karena dibagi menjadi 2 termin pencairan itu sehingga kita bisa mencatatkannya terlebih dahulu untuk nominal yang 70%-nya tapi secara utuh ya. Walaupun misalnya kita nanti melakukan penarikan dananya itu akan berkala gitu. Berkala itu dalam artian ya nanti bisa disesuaikan, dikonsultasikan juga ke konsultan lapangannya, penarikannya itu perlunya berapa. Misalnya sebulan
misalnya seminggu itu misalnya 10 juta aja dulu atau misalnya 20 juta seminggu. Nah, itu kan pasti perlunya berkala aja, tidak perlu langsung misalnya dana bantuannya besar 350 juta, lalu mau ditarik semuanya tuh 350 juta mau ditarik semua. Nah, itu kan nanti akan sebenarnya lebih tidak kita sarankan seperti itu ya. Apabila langsung ditarik secara keseluruhan. Karena takutnya nanti ketika tidak ada tempat penyimpanan di madrasah, nanti takutnya hilang ataupun seperti apa, itu sudah akan menjadi tanggung jawab dari madrasah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya penarikannya secara berkala, itu nanti di proses pindah bukunya. Tapi kalau untuk pencatatan yang ada di realisasi pendapatan ini dicatatkan secara 100% untuk dana yang 70% atau yang termin pertama. Ya, jadi bisa dicatatkan secara 100%. Contoh ini tadi sudah diinputkan kan, lalu nanti diinputkan oleh bendahara, nanti di ACC oleh kepala madrasah, lalu di set tanggal realisasinya oleh oleh bendahara ya. Nah, ketika sudah di sini akan statusnya selesai. Nah, baru lanjut ke pindah buku. Nah, pindah buku ini adalah proses penarikan dana. Jadi dari dana uang yang kita terima di rekening, itu kita tarik dalam bentuk tunai. Nah, kan untuk terkait BR yang berat ini kan tidak ada yang menggunakan namanya transfer, pembayaran antar rekening ataupun penggunaan mobile banking. Itu kan tidak bisa ya. Jadi transaksi itu harus dilakukan secara tunai. Maka hukumnya ketika transaksi itu harus dilakukan secara tunai, maka madrasah itu wajib menginputkan pindah buku ya. Karena pindah buku itu adalah mengubah dari uang yang ada di rekening menjadi uang fisik atau uang tunai. Ya, jadi kita pembayaran ke toko itu kan dalam bentuk tunai, tunai gitu. Ya, sehingga madrasah wajib melaporkan yang namanya realisasi pindah buku. Oke, itu. Nah, saya kelupaan untuk yang terkait tadi realisasi pendapatan, di sini kan diminta juga untuk terkait SPJ, ya. Jadi ada dokumen yang digunakan untuk menunjukkan bahwa transaksi itu sudah valid, ya. Jadi perlu diupload dokumen SPJ-nya. Nah, untuk terkait realisasi pendapatan itu bisa diuploadkan yang namanya buku rekening. Jadi buku rekening yang menandakan uang itu sudah masuk dan diterima di rekening madrasah. Itu bisa difoto aja buku rekeningnya atau minta cetak rekening koran ke bank seperti itu. Nah, itu difoto baru diupload di sini. Jadi tidak perlu lain-lainnya. Jangan sampai ada kejadian di penerimaan di penggunaan sumber dana BOS, dia melakukan pencatatan realisasi pendapatan itu yang diupload adalah foto dia si kepala madrasah sama tellernya itu sedang berjabat tangan dengan penyerahan uang dari bank ke madrasah ya. Jadi tidak perlu sampai seperti itu, cukup diupload yang namanya buku rekening atau rekening koran tadi difoto diupload di sini. Itu juga sudah cukup valid dan relevan ya. Jadi perhatikan untuk SPJ ini tidak perlu yang bertele-tele, yang penting sudah bisa menunjukkan terkait dari transaksinya itu sudah valid, cukup relevan, ya itu sudah cukup itu aja, tidak perlu banyak-banyak yang diupload ya. Seperti itu. Nah, untuk realisasi pendapatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa diupload terkait rekening koran atau buku rekening yang menandakan uang sudah masuk ke rekening kita, rekening madrasah. Lalu pindah buku tadi melanjutkan. Nah, ketika pindah buku, misalnya konsultan lapangan memberikan informasi bahwa penarikan dana yang dibutuhkan oleh madrasah itu misalnya per minggu 30 juta ya. Jadi itu bisa dilakukan di pindah bukunya ini saja. Jadi tadi pada saat input realisasi pendapatan itu dicatatkan keseluruhan secara 100% untuk dana termin yang pertama ya. Nah, itu penarikannya itu bisa diinputkan di sini di pindah buku. Jadi misalnya contoh, Pak, saya disuruh sama KL-nya itu narik 20 juta aja seminggu untuk pembelian material, mungkin pembayaran tukang, tukangnya ada yang seminggu sekali gajiannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diinputkan di sini saja ya. Jadi bisa diinputkan lebih dari satu kali sebenarnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini karena kita menariknya dari rekening, berarti kan tipe kasnya rekening bank.
Nah, ketika kita akan menariknya dalam bentuk uang, berarti tipe kas tujuannya adalah tipe kas tunai. Sini ya. Nah, di sini bisa dipilih tanggal penarikannya kapan. Nah, jumlahnya berapa yang mau ditarik. Jadi misalnya, oke, dibuat 30 juta aja seminggu. Cukup untuk pembelian material, terus pembayaran tukang, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Itu cukuplah seminggu itu menghabiskan 30 juta aja. Jadi tidak perlu banyak-banyak menyimpan uang di madrasah, ya, supaya aman juga. Nah, untuk mungkin yang daerah 3T itu nanti bisa konsultasikan ke KL-nya juga, apakah mau dipindahkan ke rekening penampung atas nama madrasah atau gimana ya. Jadi misalnya di penggunaan BRI berarti kan menggunakan Bank Mandiri ya. Nah, misalnya dari penggunaan raya beratnya itu di KCP terdekatnya itu tidak ada Bank Mandiri ya. Dan misalnya di daerah 3T itu yang ada cuma bank misalnya Bank BRI itu diperbolehkan dipindahkan ke Bank BRI yang penting atas nama rekening madrasah bukan atas nama perorangan ya. Tapi itu silakan konsultasikan ke konsultan lapangannya ya supaya sama-sama enak. Nah, nanti tinggal diinputkan aja penarikannya berapa, misalnya 30 juta per bulan. Nah, silakan nanti diuploadkan SPJ-nya. Nah, SPJ yang di sini yang diperlukan adalah untuk terkait dari ini. Biasanya kan kita mau menarik dana itu kan ke bank terus ngisi formulir tuh. Formulir di situ ada informasi rekening, informasi nama pemilik rekening, terus berapa jumlah dana yang akan ditarik. Nah, itu bisa difoto lalu diupload di sini. Ya, jadi cukup itu atau bisa rekening korannya terkait penarikan dana. Itu juga boleh, ya. Jadi misalnya tadi kan untuk yang realisasi pendapatan pencatatan terkait uang itu sudah masuk ke rekening kita. Uang kita bertambah tuh sejumlah nilai bantuan, ya kan? Nah, lalu untuk yang pindah buku ini bisa dicatatkan ketika kita sudah melakukan transaksi tarik tunai, itu kita mencetak lagi rekening koran di mana di situ kan ada misalnya kita menarik 30 juta. Nah, di situ kan nanti di rekening koran akan ada informasi minus 30 juta untuk di nomor rekening tersebut. Nah, itu bisa diupload di sini. Nah, itu bisa diupload berkali-kali ya. Jadi misalnya penarikannya seminggu itu 20 juta aja. Nah, berarti kalau misalnya sebulan bisa jadikan 4 kali tuh melakukan penarikan. Nah, berarti pindah bukunya di sini nanti ada 4 kali. Gitu. Begitu. Itu terkait pindah buku. Lanjut terkait dari pengeluaran kegiatan atau penginputan realisasi belanja ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pada saat penjelasan yang di materi rencana tadi, itu kan dipisahkan menjadi dua, mebeler dan juga dipisahkan yang satunya itu adalah paket persiapan konstruksi atau paket konstruksinya ya. Nah, begitu juga untuk yang realisasi ini, itu juga harus dibagi dua karena nanti akan berbeda tata cara pelaporannya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk yang mebeler ini sebenarnya yang paling mudah dan pasti sudah sering dilakukan ya. Untuk yang mebeler ini, itu kan kita tadi di rencana sudah menginputkan satu persatu. Ya, jadi untuk yang mebeler jangan digelondongkan dimasukkan ke RAB. Ya, kemarin juga ada pertanyaan, Pak, saya sudah mebeler ini terlanjur dimasukkan ke dalam RAB. Terus harus bagaimana? Saran saya dipisah ya. Jadi RAB itu khusus untuk yang masalah konstruksinya saja. Sedangkan untuk mebeler itu bisa diinputkan secara mandiri satu persatu ya. Nanti karena itu akan dihitung sebagai aset. Jadi satu kursi itu bisa dihitung menjadi aset milik dari madrasah itu sendiri. Ya. Nah, di sini untuk mebeler itu bisa diinputkan sama seperti kita pada saat menginputkan penggunaan sumber dana BOS gitu ya untuk pembelanjaan dicatatkan satu persatu ya. Di sini menggunakan akun bendahara ya. Contoh ini adalah pembelian meja guru sebesar 40 juta ya rencananya meja guru ini rincian. Lalu di sini kita tinggal klik tambah. Nah, di sini tipe metode pembayarannya dipilih yang tunai ya karena tidak ada transfer. Terus, nah penerima di sini ini kemarin juga banyak yang bertanya, penerima ini siapa, Pak? Nah, penerima ini adalah toko tempat kita membelanjakan barang tersebut. Contoh, misalnya kita mau beli belanja di toko mebel A gitu ya. Berarti nanti ditambahkan informasinya mebel A di sini. Nah, nanti di sini bisa ditambahkan langsung di sini untuk detailnya sehingga tidak menginputkan satu persatu.
Seperti itu ya. Jadi nanti bisa dipilih lagi untuk transaksi yang lain. Jadi cukup sekali diinputkan masternya. Nah, nanti bisa dipilih seperti itu ya. Nama tokonya. Jadi kalau yang sudah biasa input pasti sudah paham lah ya untuk masalah ini. Nah, tanggal notanya bisa disesuaikan. Lalu di sini sudah ada rencana belanja. Pastikan ya pada saat penginputan rencana belanja di sini itu pada saat kita akan melakukan penginputan realisasi belanja, pastikan nilai harga satuannya sesuai dengan apa yang akan kita inputkan di realisasi. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kita sudah merencanakan pembelian meja guru ini, ya meja guru itu adalah satuannya misalnya Rp780.000 ya. Nah, sedangkan kita menginputkan harga di RCAP-nya itu 800.000. Jadi pada saat kita belanja ke toko itu Rp780.000 ya. Misalnya karena pembeliannya kuantitasnya banyak sehingga dikasih diskon gitu ya. Nah, kan di situ ada kelebihan Rp20.000 di mana itu bisa dialokasikan untuk komponen biaya lainnya atau barang lainnya. Nah, itu bisa diubah dulu di perencanaannya supaya nanti akan sesuai sehingga 20.000 sisanya itu bisa dialokasikan ke sumber dana komponen biaya yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pergeseran baik itu bertambah maupun berkurang, silahkan perbaiki dulu rencananya baru diinputkan realisasinya supaya tidak sulit nanti ya pelaporan realisasinya. Oke, anggap aja ini kita sudah sesuai 800.000. Kita inputkan 800.000 ya. Nah, di sini pajaknya tidak ada ya. Terus pemungutan juga tidak ada karena madrasah swasta tidak melakukan pemungutan pajak ya. Alokasi sumber dana yang dipilih di sini. Nah, pastikan di sini karena tadi kita sudah melakukan pindah buku, pastikan juga untuk memilih sumber dana BA Reha Berat yang tipe kas tunai. Ya, jadi jangan sampai salah karena juga masih banyak yang salah, baik itu di pelaporan BKBA maupun di laporan BOS itu masih ada yang sering keliru. Ya, dia sudah melakukan pindah buku tapi memilih pada saat belanja itu memilih tipe kasnya rekening. Sehingga tipe kas rekeningnya itu tercatat nilai belanja, sedangkan tipe kas tunainya itu tidak ada nilai belanjanya, tapi ada nilai pendapatannya. Itu juga akan minus tuh di LPJ-nya. Nanti pasti akan kelihatan. Seperti itu. Nah, dipilih tunai, alokasikan kuantitasnya berapa, misalnya 50. Ya. Nah, nanti diupload. Nah, di sini baru nih diupload terkait dari nota belanja yang sudah dikeluarkan oleh toko ya. Di situ kan nanti ada informasi, oke, nama kursi nama merek meja gurunya itu ini. Harga satuannya tuh sekian. Jumlah unit yang kita belanja beli itu berapa, total harganya berapa. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, itu boleh. Jadi diupload kalau misalnya pun mau dijadikan satu dokumen PDF, yang paling pertama itu adalah nota dulu ya, nota, baru habis itu boleh dilampirkan foto-foto untuk terkait dari mejanya itu ya, untuk foto mejanya. Jadi boleh ngupload foto meja itu boleh, tapi harus dilampirkan dengan nota pembelanjaannya terlebih dahulu. Oke. Itu untuk terkait yang di pelaporan yang mebeler. Oke. Nah, selanjutnya yang paling penting itu adalah terkait bagaimana cara penginputan dari yang paket. Ya, jadi perlu minta tolong untuk diperhatikan dulu yang paket. Nah, untuk yang paket itu sama. Kita masuk ke rincian dari rencana yang paket ini ya. Ini ya paket biaya persiapan. Oke. Kita masuk ke rincian pembuatan nota. Nah, di sini kita klik tambah. Silahkan download terlebih dahulu template bukti transaksi realisasi rehab beratnya. Di sini ya, bisa di-download nih. Download. Nah, nanti akan muncul Excel-nya nih. Oke. Nah, ketika sudah, itu kita akan melakukan input di Excel. Jadi penginputan detail belanjanya itu akan diinputkan di Excel untuk yang paket konstruksi ini. Jadi misalnya di dalamnya nanti akan ada pembelanjaan terkait pasir, semen, terus misalnya besi, atap,
terus lain-lainnya, chat, dan lain sebagainya yang terkait kebutuhan konstruksi itu bisa diinputkan nanti di Excel dan diunggah ke aplikasi Aircam. Nah, bagaimana cara pengisiannya di Excel? Itu seperti ini ya. Jadi ketika tadi sudah di-download ya, sudah di-download, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kurang lebih hampir sama seperti dengan RAB yang sudah dibuat oleh konsultan lapangan. Ya, jadi bisa saja menggunakan RAB yang sudah diberikan oleh konsultan lapangan. Itu tinggal ditambahkan kolom informasi ini, tambah kurang. Tambah kurang ini apabila di perencanaan itu tadi sebelumnya kita menganggarkan atau membeli, misalnya contoh 100 sak semen, tapi pada saat merealisasikan itu ternyata kita tidak perlu 100 sak semen, itu terlalu banyak sepertinya. Misalnya 90, jadi dikurangin 10. Nah, tambah ataupun kurangnya dari perencanaan itu bisa dicatatkan di sini ya. Nanti terkait tata cara pengisiannya bisa dibantu oleh konsultan lapangan, terkait pengisian RAB-nya kan pasti lebih paham bagaimana pengisiannya. Lalu bisa diinputkan di sebelahnya juga, kolom sebelahnya itu adalah realisasi per bulan ya. Jadi bisa diinputkan realisasi per bulannya. Jadi misalnya di sini bulan November itu belanjanya apa saja untuk yang di dalam paket. Lalu ada realisasi Desember, nanti belanjanya apa saja dengan sampai progres 100% ya. Karena batasan dari pelaporannya adalah 31 Desember 2024, maka di bulan Desember adalah bulan terakhir untuk melakukan pelaporan ya. Jadi bisa diinputkan per bulan seperti ini nanti realisasinya ya. Nah, contoh pada saat kita sudah menerima RAB dari konsultan lapangan, ada kegiatan pekerjaan konstruksi yang namanya ini pembuatan papan nama program dan papan nama informasi. Jadi itu biasanya yang digunakan untuk di depan tuh pada saat kita ada proyek itu ada tulisannya tuh apa pembangunan apa, terus dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Nah, itu kan perlu tuh papan nama program, papan nama informasi. Nah, untuk membuat papan itu kan kita memerlukan material ya. Jadi misalnya bahan papannya apa? Misalnya ini contoh 1 lembar ya. Terus harga satuannya 50.000. Ini masih di rencana ya. Jadi yang bagian abu-abu ini adalah perencanaannya. Oke. Nah, misalnya item keduanya apa? Nanti item ketiganya apa? Item keempatnya apa? Disesuaikan dengan RAB yang sudah ada dibuat oleh konsultan lapangan. Jangan sampai madrasah melakukan revisi perencanaan maupun realisasi dari RAB yang sudah diberikan tanpa konfirmasi ke konsultan lapangan masing-masing ya. Jadi perubahan yang akan dilakukan baik dari sisi konsultan lapangan maupun dari sisi madrasah, misalnya ada perubahan, oh Pak ini sepertinya semennya kurang, harus ditambah, berarti ada penambahan di situ. Atau misalnya ada pengurangan karena berlebih dan lain sebagainya. Nah, itu perlu saling berdiskusi supaya nanti pada saat ada pemeriksaan jangan sampai RAB yang ada di konsultan dengan RAB yang ada di madrasah itu ada selisih seperti itu. Jadi sebisa mungkin harus sama ya. Seperti itu. Nah, di sini bisa didetailkan nanti sesuai dengan RAB yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu madrasah ya. Bahannya apa saja, nanti di sini sudah ada rincian volumenya berapa, harga satuannya berapa, jumlah harganya berapa untuk satu kegiatan ini. Nah, nanti ada kegiatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya silakan nanti disesuaikan dengan RAB-nya. Seperti itu. Nah, nanti itu kan untuk masih bagian di perencanaannya ya. Jadi perencanaannya masih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara merealisasikannya ya. Nah, cara merealisasikannya nanti kita akan masuk ke kolom yang sebelah sini yang realisasi November. Semisal tidak ada penambahan ataupun pengurangan terkait bahan yang sudah direncanakan, sepertinya tidak perlu melakukan ini, mengisi yang tambah kurang ini. Kalaupun memang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Itu kalaupun emang ada yang akan digeser-geser. Jadi misalnya ini sebelumnya butuh 50 sak semen, tapi ternyata pada saat realisasi, oh ternyata cuma menghabiskan 45 sak semen, kelebihan 5 sak semen. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Itu ya, ditambah kurangnya ini tadi. Tuh. Nah, selanjutnya untuk saat menginputkan realisasi ya,
itu dibuat segaris seperti ini ya. Jadi semisal ini contoh pembelian bahan papan ya. Bahan papan di sini itu misalnya harganya 50.000. Nah, ketika kita beli ke toko, oh ternyata benar harganya tuh 50.000. Terus kita juga beli sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, pembeliannya 1 lembar ya. Terus di sini harga satuannya 50.000. Jumlah harganya 50.000. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada pencatatan terkait nomor bukti transaksinya. Ya, untuk nomor bukti transaksi ini itu bisa dibuat sendiri oleh madrasah mengikuti penomoran yang biasa dilakukan oleh madrasah, atau kami bisa memberikan saran itu bisa dimulai dari kegiatannya di sini. Ini kan dia kegiatan pertama, ya kan? Terus untuk poin pertama di sini ya. Nah, berarti bisa dicatatkan saja misalnya seperti ini. BA garis miring 1.1 berarti untuk bantuan afirmasi rehab berat ya. Terus garis miring kegiatannya 1, terus untuk 1.1. Nah, seperti itu. Itu bisa garis miring 2024 garis miring 00001. Nah, itu untuk transaksi yang nomor 1. Seperti itu. Nah, apabila memang sudah dicatatkan seperti itu, nomor bukti yang ada di sini itu wajib bukan wajib ya. Saran saya sih bisa dituliskan di nota pembelanjaannya yang asli. Nomor apa kan kita tadi kan di ini kan pada saat belanja kan keluar nomor nota yang asli tuh. Nah, itu dicatatkan di pojok kanan atas tuh nomor buktinya ini. Nah, nanti foto notanya tersebut kita fotokan lalu kita upload di aplikasi di Excel ini ya. Jadi di bagian bawah tabel ini, jadi tadi yang di atas adalah detailnya, yang di bawah ini adalah terkait foto notanya ya. Jadi bisa dilampirkan tuh nanti notanya. Lalu kemarin juga ada yang tanya, gimana Pak kalau misalnya satu nota itu bisa nggak untuk beberapa transaksi? Boleh ya. Jadi misalnya kita belanja tuh sekaligus untuk beberapa kegiatan ataupun untuk satu kegiatan itu langsung jadi satu nota. Apakah boleh? Boleh ya. Jadi boleh dijadikan satu nota. Contohnya nanti misalnya untuk nota yang ini itu digunakan oleh transaksi digunakan oleh 2 transaksi misalnya ya. Nah, itu bisa aja dikopas di bawahnya. Oh, ini jadi satu nota nih pembelanjaannya. Oke. Nah, ini tinggal dikopas aja nomor buktinya yang sama. Seperti itu. Nah, lalu semisal pembelian bahan papan ini semisal di kemudian hari itu kurang, gimana Pak? Kalau misalnya contoh hari pertama udah beli nih, wah ternyata papannya kurang nih, kita harus beli lagi untuk kegiatan yang sama dan material yang sama. Itu tinggal ditambahkan aja di sebelahnya. Jadi nomor buktinya itu ada 2 di sini ya. Jadi untuk yang ini dan yang ini itu berbeda nota karena pembelanjaannya berbeda hari seperti itu ya. Itu bisa. Nanti tinggal dicatatkan di sini dan di bawah dilampirkan nota pembelanjaannya. Jangan lupa ya. Jadi nota pembelanjaannya ini juga harus diupload. Sekaligus kita juga bisa menuliskan nomor bukti ya tadi itu di notanya sini. Jadi biasanya kan ada nih nomor kosong tuh. Biasanya setahu saya tuh ada nota tuh yang ada nomor titik terus kosong ya kan. Biasanya nggak diisi tuh sama tokonya. Nah, terus ada kopnya seperti ini ya. Yang kita harapkan tuh ada kopnya. Jadi jelas toko bangunannya itu. Habis itu dituliskan nomor buktinya juga dilampirkan di sini sehingga nanti ketika ada pemeriksaan itu bisa lebih rapi. Oh, transaksi yang pertama ini buktinya itu ini nomor buktinya sekian. Kita bisa menyesuaikan oh ini nomor bukti yang sekian. Oke. Terus nanti dilampirkan lagi oh ini nomor bukti yang 2, fotonya ini. Oh ini nomor 3. Terus ke bawah ataupun menyamping juga boleh ya. Disesuaikan dengan kondisi aja. Nah, nanti di realisasi November itu kan perlu kita melakukan yang namanya pengumpulan BKU dan juga terkait dari LPJ ya. Jadi LPJ per bulannya juga kita minta. Nah, nanti tinggal di total aja. Semisal, oh transaksi saya di bulan November ini nyentuh sampai dengan 150 juta rupiah. Nah, itu udah ditutup tuh realisasi November karena misalnya sudah sampai udah masuk di bulan Desember ya. Nah, selanjutnya tinggal diinputkan berarti di bulan Desember di sini. Jadi bisa diinputkan lagi di bulan Desember di sini diteruskan sampai 100% seperti itu. Nah, yang bulan November tadi
itu bisa disimpan ya. Jadi data file Excel ini ketika November sudah selesai, diinputkan semua terkait transaksi realisasinya, bisa disimpan, lalu di-generate dalam bentuk Excel ya, di-generate dalam bentuk Excel, lalu nanti bisa diinputkan di RCAM-nya untuk untuk transaksi yang November tadi. Jadi bisa bisa berprogres gitu loh. Jadi yang November tadi sudah selesai misalnya sampai 150 juta ya. Nah, di sini bisa diinputkan realisasinya. Oh, total transaksi saya tadi yang di Excel itu menyentuh harga 150 juta rupiah ya. Nah, di sini 150 juta rupiah. Oke. Nah, di sini nanti itu bisa diinputkan sesuai dengan tadi totalnya ya. Terus diinputkan sumber dananya pakai yang tunai. Terus habis itu, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah upload dokumen. Nah, silakan upload dokumen Excel tadi yang sudah di-generate dalam bentuk PDF, diupload ke sini. Ya, ini contoh. Nih. Nah, sudah. Ketika sudah di sini diupload, kita simpan seperti itu. Oh, ada yang belum di sini. Nah, ketika sudah selesai. Nah, ini adalah transaksi yang untuk bulan November ya. Nah, nanti Desember eh pencatatannya gimana, Pak? Ya sama, tinggal diteruskan aja di Excel-nya ini. Kan kita masih menyimpan Excel yang tadi ya, menyimpan Excel yang ini ya. Nah, menyimpan Excel yang ini nih, tinggal dilanjutkan aja penginputan yang bulan Desember. Di bawahnya sini, misalnya Desember nih, sampai dengan 100% ya. Terus dilampirkan juga bukti-buktinya yang bulan November, bulan Desember diinputkan itu. Nah, terus kemarin juga banyak pertanyaan bagaimana cara penginputan upah ya. Nah, upah itu juga bisa diinputkan misalnya di sini ya, upah tukang. Nah, ini misalnya upah tukang itu kan misalnya ada yang per minggu, ada yang per bulan ya, tergantung dari madrasah masing-masing. Kontrak kerja sama tukangnya seperti apa ya. Nah, ini nanti bisa diinputkan. Oke, misalnya per minggu, ya udah diinputkan aja per minggu. Per minggu itu berapa satu tukangnya pembayarannya? Misalnya 125.000 ya sudah berkali berapa tukang? 125 misalnya dikali 10 tukang. Nah, misalnya 1.250.000 berarti per minggunya kan. Nah, itu nanti tinggal diinputkan aja minggu pertama, terus nanti minggu kedua. Nah, nanti dilampirkan juga di realisasinya nomor buktinya apa. Nah, untuk terkait bukti fisik yang harus dibuat oleh madrasah terkait pembayaran tukang ini nanti bisa minta ke KL-nya. Jadi sudah kita share juga format pembayaran upahnya itu dokumennya seperti apa. Nanti bisa minta ke konsultan lapangannya ya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal diinputkan aja. Nanti misalnya ada apa? Misalnya pekerjaan, misalnya pembangunan tambahan misalnya apa gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan juga di sini. Seperti itu ya. Nah, nanti ketika Desember sudah selesai, disimpan juga Excel-nya lalu di-upload di-generatekan dalam bentuk PDF, lalu tinggal ditambahkan aja sisanya berapa. Nah, di sini kan akan ada nih sisa kuantitas atau sisa pekerjaannya itu tinggal 62%. Berarti inilah yang harus diselesaikan oleh madrasah di bulan di bulan Desember. Begitu juga dengan nominal saldonya. Di sini 250 juta. Ya udah 250 juta. Nah, lalu dipilih tidak ada PPN, ya. Tambah alokasi, pilih sumber dana BHR berat, ya. Terus diupload lagi Excel yang tadi itu yang sudah ada pengisian Desembernya, ya. Nah, seperti itu untuk terkait bagaimana cara melakukan input realisasi untuk yang paket ya. Jadi untuk yang mebeler jangan sampai dimasukkan ke dalam RAB juga karena itu harus dipisah ya. Karena per masing-masing yang mebeler itu akan menjadi aset untuk madrasah. Sedangkan untuk yang BA konstruksi ini atau persiapan konstruksi ini yang dihitung aset madrasah itu adalah ruangannya. Jadi bukan semen, bukan pasir, bukan cat yang dibeli, yang per masing-masing komponen itu yang dibeli bukan. Makanya bisa dipaketkan ya. Tapi untuk mebeler harus dibelikan masing-masing. Nah,
Untuk juga pembayaran tukang, mungkin karena memang tidak ada tukang yang mungkin menyentuh satu harinya itu sebesar 450.000 ya. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi PPh 21 atau pengeluaran pajak individual untuk terkait gaji dari tukang ya. Jadi tidak ada karena tidak ada tukang yang sehari itu 450.000 ya. Nah, terus selanjutnya ketika sudah melakukan penginputan tadi, ada pun laporan-laporan yang bisa dikeluarkan dari aplikasi ya. Tentunya ada laporan rencana di sini RKAM ya. Nah, RKAM ini nanti sudah ada laporannya apabila sudah menginputkan rencana kegiatannya dan ini bisa sebenarnya dari masing-masing konsultan lapangan bisa menagih kalau misalnya memang sudah memberikan RAB ya ke si madrasah ini ke para madrasah sudah diberikan RAB, bisa diminta untuk laporan RKAM-nya. Jadi bisa mengetahui madrasah itu sudah membuat progres pelaporan atau belum. Jadi di awal sebelum masuk ke realisasi minta dulu aja RKAM-nya ya, sehingga kita bisa sama-sama memantau untuk membuat program ini bisa berjalan sampai dengan akhir tuh bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi bisa diminta RKAM-nya ke madrasah ketika RAB-nya sudah diberikan ke madrasah ya. Nah, ketika sudah bisa diminta laporan RKAM-nya dan pastikan nilai RKAM-nya itu sudah sesuai dengan nilai bantuannya yang akan didapat 100% ya. Jadi bukan 70% aja. Ini juga saya meluruskan sempat di awal-awal kemarin itu ada informasi bahwa penginputan perencanaan cukup 70% saja. Itu salah. Jadi penginputannya walaupun terminnya dibagi 70-30 tetap harus diinput secara 100% ya. Beda seperti yang realisasi tadi, itu diinputkan 70% ya. Itu karena berdasarkan dana yang diterima oleh madrasah seperti itu. Karena pencatatannya di aplikasi RKAM ini lebih ke cash basis. Ya, jadi ketika dana itu sudah masuk, pendapatan sudah bisa dicatatkan, baru bisa belanja. Ya, nah di sini pastikan nanti madrasah sudah menyetorkan RKAM-nya, jadi biar kita sama-sama bisa memantau. Ya, ketika sudah, oh berarti madrasah sudah mengerjakan perencanaannya. Oke, nah ketika sudah, nah itu untuk laporan perencanaan. Nah nanti laporan penatausahaannya dari pihak ke konsultan lapangan juga bisa membantu kami di pusat untuk mengawasi madrasah ini supaya tiap bulannya, apalagi untuk pencairan yang sudah dilakukan di awal-awal bulan ya, karena di akhir bulan ini kita akan melakukan pencairan yang termin kedua, jadi bisa diminta tuh per bulan apa di akhir bulan ini, di akhir bulan November ini itu diminta BKU-nya ya, laporan buku kas umum milik madrasah itu harus ada. Oke. Nah, sehingga nanti pada saat di akhir akhir itu nanti sebisa mungkin ya sudah tinggal kita menginputkan realisasi yang belum aja, jadi lebih enak, tertata, tidak keburu-buru, tidak ditumpuk di akhir. Seperti itu ya, mengingat juga waktu yang mepet. Oke. Nah, itu bisa diminta. Di sini akan ada BKU. BKU ini akan menunjukkan transaksi madrasah secara rinci mulai dari awal dan yang paling awal itu bisa dimulai yang harusnya dimulai dari pencatatan pendapatan terlebih dahulu, setelah itu pindah buku, baru pembelanjaan-pembelanjaan yang dilakukan oleh madrasah, seperti itu. Nah, apabila tadi madrasah juga melakukan pembatasan penarikan dana, jadi tidak dilakukan secara 100%, ya itu nanti akan kelihatan tuh progresnya. Jadi misalnya per minggu narik 30 juta. Nah, di BKU itu akan kelihatan. Oke, awal masuk realisasi pendapatan 70%-nya kita masukkan semua, jeder. Terus pindah buku 30 juta aja yang ditarik. Nah, 30 juta kan berarti yang bisa dipakai belanja kan 30 juta nih. Nah, nanti kelihatan tuh masuk uang tunai 30 juta, lalu nanti ada belanja sampai habis, baru nanti ada lagi penginputan minggu berikutnya 30 juta, belanja. Nah, itu nanti akan lebih urut di BKU ini ya. Jadi bisa diminta ke madrasahnya itu untuk mengumpulkan BKU, di mana BKU itu sudah ditandatangani oleh madrasah dan ditandatangani kepala madrasah dan juga bendahara ya. Diminta berkala. Jadi harusnya untuk madrasah yang sudah menerima dana di awal Oktober ini, seharusnya sudah bisa membuat yang namanya BKU untuk bulan November. Begitu juga dengan laporan
LPJ ya. Di sini ada LPJ. Jadi seharusnya tuh sudah muncul tuh LPJ-nya dari madrasah di bulan November ini ya. Jadi dari para konsultan lapangan itu juga bisa sama-sama mengawasi untuk terkait pelaporan ini. Jadi kita bisa sama-sama enak nanti di akhir ketika bisa selesai semua pelaporannya ya. Itu sini ini LPJ-nya nanti bisa juga di-download, diekspor ya, terus ditandatangani kepala madrasah dan juga bendahara, nanti bisa dikasihkan ke konsultan lapangannya. Jadi seperti itu. Jadi memang harapan kami untuk masalah pelaporan ini bisa diselesaikan dengan tidak ditumpuk di akhir ya. Jadi bisa dicicil. Ketika dana sudah masuk di awal November kemarin, ya berarti sudah bisa mulai dicatatkan realisasi pendapatannya, begitu juga realisasi belanjanya seperti itu. Oke, Masuk, mungkin Masuk, Pak. itu Masuk, Pak. saja. Ya, Masuk, Pak. Pak. Ya, sebentar Pak ya. Mungkin itu aja untuk penyampaian dari saya. Saya kembalikan dulu ke moderator.